Halo Sobat Sindo, tampaknya Bupati Pati Sudewo mulai tersenyum sumringah. Dari sidang paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Pati, dalam rapat ini pansus panitia khusus pansus pemakzulan itu hasilnya tidak berimbang ya. 13 anggota DPRD itu setuju pemakzulan, sementara 36 orang lainnya tidak setuju pemakzulan. Jadi ada 49 anggota DPRD yang hadir dari 50 sekian. Quorum memang. Gimana nih Bang Gaib? Ya sebenarnya ini tidak mengejutkan. Tidak mengejutkan. Tidak mengejutkan, karena kita sudah tahu bahwa kemungkinan anggota DPRD itu tidak akan memakzulkan. Kenapa? Karena kalau dimakzulkan, itu dikhawatirkan menjadi presiden buruk. Ya. Untuk bupati, wali kota, gubernur yang lainnya di daerah lain. Yang juga mereka punya, partai itu punya calon juga kan, punya bupati, gubernur, dan wali kota yang dari partai mereka. Gitu. Itu yang pertama. Jadi mereka nggak pengen demokrasi yang dipilih rakyat itu bisa berhenti gara-gara hanya satu kebijakan dan bisa diberikan oleh anggota DPRD. Jadi jumlah massa yang anti Bupati Pati Sudewo ini yang jumlahnya sangat besar dengan massa yang kontra Bupati dengan massa yang pro Bupati itu yang tidak banding, itu tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi karena keputusan ada di tangan Dewan. Itulah konsekuensi dari demokrasi perwakilan. Meskipun misalkan konstituen partai itu pengen dimakzulkan, cuman kalau partainya bilang enggak, ya enggak lah. Ya, betul. Dan dari 13 itu kan semuanya anggota DPRD dari PDIP ya. Iya. 13 itu anggota dari fraksi PDI Perjuangan yang merekomendasikan memberhentikan. Sementara dari fraksi lain, PKS, Golkar, P3, Gerindra, PKB, Demokrat, dan Nasdem, semua satu suara. Perbaikan. Nah. Meskipun ada 12 hal yang kontroversi tadi, semuanya meminta Bupati Pati Sudewo untuk melakukan perbaikan. Itu yang tadi pertama ya, bahwa mereka nggak pengen pemakzulan itu jadi presiden buruk untuk bupati, gubernur, wali kota mereka. Oke, kita nih ada kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu sidang ini Pati. Yang setuju Pak Bupati dimajukan atau diberhentikan, acung, coba. Acung. PDI Perjuangan. Berapa dihitung? Nah ini PDIP yang naik nih ya. Ya, di atas 13. 13 ya, 13. Absen 1. Kemudian yang tidak setuju Pak Bupati diberhentikan atau dimajukan, acung. Berapa dihitung Mbak? Hitung. Minus 13, 49 minus 13, 36. Nah, oke. Berarti yang tidak setuju dimajukan nanti ya, berarti berupa rekomendasi ya, perbaikan gitu kan. Tapi kita hitung yang setuju dimajukan 13, yaitu dari fraksi PDI Perjuangan full, tidak ada yang lain, meskipun ada tambahan plus dari Nasdem ya, tapi Nasdem tetap tidak setuju kalau Pak Bupati dimajukan, akhirnya adalah rekomendasi. Kemudian dari 6 fraksi yang lainnya ya, itu tidak menyetujui Pak Bupati dimajukan, yaitu dari fraksi Gerindra, dari fraksi. Ya, ini kalau kita lihat ada 49 anggota DPR yang akhirnya memutuskan untuk voting. Oh iya? Ya, kan voting akhirnya. Karena ditunjuk ya. Jadi ketika musyawarah tidak terjadi, tidak tercapai, akhirnya voting. Dan dari voting itu, pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh pimpinan sidang, Ketua DPRD Pati, dari Gerindra. Dari Gerindra, dan Bupatinya juga dari sama. Gerindra juga. Kemudian menanyakan siapa yang setuju memberhentikan. Berdirilah 13 orang tadi. PDIP. Itu PDIP semua. Kemudian sisanya yang 39 menyatakan tidak setuju
36 ya, 36 yang lainnya tidak setuju pemakzulan. Oke. Jadi ini menurut analisa kita dari kita mengikuti kasus ini, kenapa kita tidak kaget bahwa Bupati Sudeo ini tidak akan dimakzulkan? Yang pertama, jangan sampai ini jadi presiden buruk kalau akhirnya dimakzulkan. Karena akan berbahaya bagi gubernur, wali kota, bupati, partai-partai lain di daerah lain. Bisa jadi partai di DPP partai tersebut akan meminta partainya di daerah. Jadi saling balas dendam satu sama lain. Yang kedua, ingat Pak Sudeo ini dari Gerindra. Kalau sampai ada bupati dari Gerindra dimakzulkan, itu juga jadi presiden buruk buat kadernya mereka. Artinya calon yang mereka ajukan tidak kompeten. Dan itu akan berbahaya bagi dampak pilkada berikutnya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, kasus yang menimpa bupati itu yang paling mencuat kan kenaikan PBB 250%. Betul, 250%. Padahal ada daerah yang kenaikan PBB-nya lebih besar dari Pak Sudeo. Ada yang 500%, ada yang 300%. Betul. Jadi, kalau cuman gara-gara PBB saja dinaikkan, itu pun karena uang dari pemerintah juga seret, PAD-nya seret, uang dari pemerintah juga seret, maka itu juga akan berbahaya. Jangan sampai kalau ada satu kebijakan yang tidak disukai, di demo dimakzulkan. Nah ini memang buat proses demokrasi memang kurang bagus, dan ini akan merugikan buat partai-partai itu. Jadi memang kita udah bisa lihatlah bahwa nggak kaget lagi gitu. Betul. Kalau kita lihat memang berawal dari kekisruhannya yang menyulut Bupati aksi Sudewo yang dari Sudeo ini, Bupati Sudeo ini yang menyulut amarah warga. Yang pertama kenaikan PBB 250% ya, yang menyulut kemarahan warga. Kemudian ada lagi yang lain yang juga mencuat, adanya mutasi dan rotasi besar-besaran yang diduga tanpa dasar evaluasi yang jelas dan terkesan politis. Ya wajar lah. Biasanya itu banyak di daerah lain. Di mana daerah lain juga sama melakukan hal yang begitu sama. Ganti pimpinan ya mutasi pasti. Ya betul. Kemudian terkait dengan pengelolaan perizinan usaha yang diduga berpihak ada dugaan keberpihakan pada pihak tertentu atau diskriminatif. Daerah lain juga ada gitu loh. Dan ini bahkan ada yang lebih mengerikan di daerah lain. Terus ada program-program yang dinilai tidak tepat sasaran. Ini yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD saat interupsi sidang. Nah, kalau terkait program-program yang dinilai tidak tepat sasaran ini biasanya subjektif aja, bukan objektif. Kemudian ada penataan organisasi perangkat daerah, kemudian ada pengelolaan BUMD, ya sama-sama lah, hampir semua dari 12 ini. Gitu. Hampir semua daerah lain juga melakukan hal yang sama. Jadi hal yang sama. Nggak ada yang terlampau besar sebenarnya. Dan sebenarnya kemarahan publik sehingga menjadi aksi itu bukan karena kebijakannya saja, tapi karena respon dari Bupati Sudeo ini yang terkesan menantang rakyat. Ya, komunikasinya Sudeo, Bupati Sudeo ini sangat frontal dan menantang pada saat masyarakat melakukan aksi demo menolak kenaikan PBB 250%. Ditambah emang mukanya ngeselin sih emang. pada saat ekspresi itu sehingga terlihat ini. Nah, setelah masa demo yang membesar, akhirnya Bupati Sudeo ingin menyampaikan permintaan maaf dan bertemu kepada warga. Tapi apa yang terjadi? Warga udah kepalang benci banget kan, akhirnya malah disambitin. Iya, disambitin. Ditambah beredarlah video-video kayak ada penyanyi yang melakukan aksi erotis lah ya di acara dia gitu. Sehingga kemarahan warga Pati, netizen, bukan cuma netizen warga Pati, tapi netizen seluruh Indonesia gitu. Dia tiba-tiba menjadi public enemy. Public enemy. Gitu. Jadi memang itu menjadi satu bola salju yang menggulung sehingga dianggap dia layak untuk dimajukan. Padahal kalau dia responnya biasa aja, ya kami mohon maaf harus menaikkan karena memang kondisi keuangan kita lagi buruk. Tapi saya pastikan saya akan evaluasi. Ya. Sebenarnya nggak akan kejadian. Nggak akan kejadian. Itu karena silakan.